Hai, ketemu lagi dengan Vanu Jim. Video kali ini kita akan membahas tentang overclock. Melansir dari situs Wikipedia, pengertian dari overclock adalah istilah teknologi informasi atau IT yang mengacu kepada cara untuk membuat suatu perangkat untuk berjalan di kecepatan yang lebih tinggi daripada ketentuan pembuat perangkat tersebut. Prinsipnya adalah perangkat tersebut bisa berjalan di atas setelan default, kinerjanya lebih tinggi. Tetapi hal ini berisiko menyebabkan kestabilan sistem yang berkurang, hingga menyebabkan BSOD atau Blue Screen of Death, lagging, atau restart berulang-ulang, sampai-sampai bisa saja merusak periferal komputer. Tentu, hal ini dipengaruhi oleh ilmu dan pengalaman dari overclocker. Tetapi, untuk masa sekarang, banyak perangkat keras yang dibuat dengan fabrikasi yang sudah handal untuk memenuhi kebutuhan overclocking. Sehingga apabila dengan wawasan pengertian dan pengalaman overclock, kerusakan dapat diminimalisir. Menurutnya, tingkat kestabilan PC karena overclock biasanya disebabkan oleh buruknya kualitas power supply, memori, atau mainboard. CPU atau prosesor juga mempengaruhi. Jadi, jika ingin melakukan overclocking, harus dibutuhkan kualitas komponen-komponen tersebut yang mumpuni. Misal, kalau PSU atau power supply itu harus memenuhi standar efisiensi Certif 80+. Oh ya, sertifikat 80+ itu tidak berarti PSU itu bagus, karena ada yang mempunyai sertifikat 80+ yang abal-abal. Ada juga yang asli, tertera di web 80+, tapi waktu dibongkar dia ternyata build quality-nya itu jelek. Jadi tergantung kita pintar-pintar memilih PSU yang bagus. Sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana cara kita melakukan overclocking pada CPU, beberapa waktu yang lalu di beberapa forum ada yang menanyakan, "Bang, gimana cara kita overclock PSU? Bang, cara overclock HDD gimana ya?" Pemikiran mereka nggak salah tentang konsep overclock, tetapi secara fungsional itu salah mereka ya. Karena apa? PSU itu tidak bisa dilakukan overclock. Jika kalian melakukan overclock, misal PSU 500 watt, mau di overclock ke 600 watt, apakah mungkin? Nggak mungkin dong. Kemudian storage, sama. Kecepatan misal di hard disk Seagate Barracuda yang mempunyai kecepatan 7200 RPM. Mau di overclock sampai ke 10.000 RPM. Di sini tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Karena setahu saya, overclock itu hanya bisa dilakukan pada perangkat-perangkat tertentu. Misal yang pertama yaitu CPU, kedua itu VGA, yang ketiga itu RAM. Hanya 3 itu yang saya tahu. Semoga itu menjawab pertanyaan kalian. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya memakai prosesor atau CPU dari AMD Ryzen 5 3600 dengan dipadukan featuring motherboard MSI B450 Tomahawk Max. Dia ukurannya TX dan katanya dia memiliki VRAM yang bagus, motherboard terbaik di kelasnya, di kelas B450. Oh iya, ada satu lagi, hampir lupa. Sebelum kalian melakukan overclocking, harus kalian tahu kemampuan device kalian. Apakah CPU kalian itu bisa di overclock? Apakah motherboard kalian itu support overclocking? Sedikit info untuk kalian, CPU yang tidak bisa di overclock asal dari kubu biru, kubu Intel, yang serinya di belakangnya itu ada huruf F. Nah, dia tidak bisa di overclock. Dan untuk motherboard seri A320 biasanya dia tidak bisa melakukan overclocking pada CPU. Jadi dia hanya bisa melakukan overclocking pada RAM memori. Berbeda dengan VGA atau GPU, semuanya itu bisa di overclock. Oh ya, untuk tutorial berikutnya nanti akan saya buatkan tutorial tentang overclocking pada VGA maupun RAM memori. Oke, langsung saja kita mulailah. Dari tadi basa-basi, langsung saja kalian siapkan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Link ada di deskripsi ya. Pertama kita buka AMD Ryzen Master by ASMS, kemudian sama CPU Z. Jadi kita memastikan speednya benar-benar berubah atau belum. Di sini ada 3 pilihan, ada default, auto C, sama manual. Kita pilih yang manual. Jadi kita rubah ke 43. Jadi preset ini stabil ya di prosesor saya. Kita rubah
voltage-nya ke 11625. Ini yang paling stabil. Klik apply dan pass ya. Kita cek dulu di sini speednya apakah berubah tidak nanti ya. Oke, kita klik. Nah, langsung berubah dia. Dari tadi angkanya fluktuatif, sekarang jadi stagnan. Jadi tetap nilainya. 43, di situ 4299 ya. Voltage-nya 11625, hasilnya di situ 1168. Oke, sambil kita tunggu. Seumpama kalian klik apply juga tidak masalah. Di sini kita cuma nyoba quick stress test ya. Stress test sebentar, apakah dia nanti BSOD atau enggak. Oke, berhasil sukses. AMD Ryzen Master ini tidak menyimpan profilnya yang kalian save tadi. Jadi tiap restart dia akan kembali seperti semula. Ini kelemahan dari aplikasi desktop, berbeda dengan metode BIOS. Akhirnya kita masuk ke metode 2 via BIOS. Pertama kita restart dulu PC kita. Oh iya, karena brand saya MSI, maka untuk enter BIOS harus pencet tombol delete. Beda dengan brand-brand lain. Biasanya berbeda brand atau vendor itu berbeda pencetan. Ada yang pakai F2, ada yang pakai Escape, ada yang pakai Del. Kita tunggu, maaf agak noise karena kamera saya jelek. Yap, muncul notif. Oke, kita udah masuk ke BIOS dan lihat tadi stylenya berubah. Lalu udah style AMD Ryzen tadi. CPU speed dan V-core voltase ya, balik lagi ke default. Kita masuk ke menu OC, kemudian kita klik ke CPU ratio. CPU rasionya klik 3 tadi ya, preset seperti tadi yang stabil. CPU rasio HP mode Alcore ya tadi ya. Kemudian CPU cover, oh salah klik. Ke voltage itu setting ke override mode. Kita klik, kemudian nilainya, value-nya kita isi seperti tadi, 11625. Perlu diketahui di sini menu BIOS tiap Mobo itu berbeda-beda, tiap mainboard itu berbeda-beda. Kalau di sini simple ya. Punya saya, oh ya, kalau sudah itu pencet F10, langsung yes. Exit sekalian save. Sambil kita lihat perubahan SD backlight. Kalau dia bisa beralih ke RAM, otomatis bisa langsung set. Oh iya, kalau kalian nggak yakin tentang perubahan tadi, bisa masuk atau enter ke BIOS lagi. Nah, di sini value-nya udah berubah. CPU speed 430, V-core 174. Nah, untuk V-core tadi 116 sekian ya. Untuk yang lewat desktop tadi, itu value-nya nggak fix ya. Bukan tetap, tapi dia intinya sama lah dia. Kita tinggal nunggu restart. Kalau sukses masuk ke desktop biasanya dia stabil. Tinggal tes pakai memtest by Usmus atau pakai Cinebench juga bisa. Kalau dia nggak ada notif error ataupun BSOD ataupun lagging, berarti dia normal. Bisa dipakai untuk daily atau harian. Kalau tidak, ya coba-coba value-nya. Coba-coba value, eksperimen. Karena overclocker itu harus gigih. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Like dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.